Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Lia Afianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu hal yang sedang ramai diperbincangkan di dunia pendidikan. Katanya sih sedang menjadi tantangan besar bagi tenaga pendidik sekarang. Apa itu? Guru milenial abad 21. Kata guru pasti sudah tidak asing ya bagi kita semua, karena sejak kecil, sejak TK sampai SMA, kita diajar oleh seorang guru. Bahkan sekarang di bangku kuliah, bagi kita yang jurusan pendidikan, kita sedang berjuang menjadi seorang guru. Jadi, guru adalah tenaga pendidik profesional yang mendidik, membimbing, melatih, mengajarkan suatu ilmu, dan memberikan penilaian serta melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Mungkin sebagian besar dari teman-teman menganggap tugas guru itu hanya memberikan materi di kelas. Tapi itu salah. Guru juga harus mendidik dari segi moral. Dan guru juga dituntut untuk memiliki hubungan yang efektif dengan peserta didik maupun komunitas sekolah. Dan guru juga harus melakukan refleksi atau perbaikan pembelajaran secara terus-menerus. Nah, pasti di sekolah teman-teman sekarang banyak yang menggunakan teknologi kan? Ini adalah salah satu bentuk usaha guru untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Berbicara mengenai perkembangan zaman, pada sekarang ini guru disebut sebagai guru milenial abad 21 dan siswanya disebut sebagai siswa generasi Z. Apa itu guru milenial abad 21? Guru milenial abad 21 adalah seorang guru yang terampil dalam pembelajaran. Dia mampu dan mengembangkan hubungan antara guru dengan peserta didik maupun komunitas sekolah. Dan guru tersebut menjadi agen perubahan di sekolah. Sedangkan siswa generasi Z ini biasa disebut sebagai generasi milenial. Generasi milenial menghabiskan waktunya 6,5 jam satu harinya untuk memainkan ponsel, laptop, dan media elektronik lainnya. Dia mendengarkan, melihat, membuat, dan mempublikasikannya di konten internet. Main game video, menonton televisi, berbicara pada ponsel, dan mengirim pesan instan setiap harinya. Nah, dilihat dari pengertian guru dan siswa ini, bisa dilihatkan bahwa pembelajaran sekarang ini banyak yang menggunakan teknologi. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru atau tenaga pendidik. Nah, pada video kali ini kita akan lebih fokus mengenai guru milenial abad 21. Ciri-ciri dari guru milenial abad 21 ini adalah hampir semua pekerjaan dilakukan menggunakan teknologi, mulai dari proses pembelajaran, penilaian, evaluasi, dan pelaporan. Nah, dari tadi kita banyak membahas kata tantangan. Jadi apa sih tantangan bagi guru milenial abad 21 ini? Yang pertama, pembelajaran harus relevan dengan siswa. Karena sekarang semua bisa diakses melalui internet, jadi siswa beranggapan tidak perlu belajar banyak hal. Sebaliknya, mereka perlu diajari bagaimana dan di mana untuk menemukan sesuatu yang mereka butuhkan ketika membutuhkannya. Yang kedua, teknologi dapat mengalihkan perhatian. Siswa sekarang sudah mahir sekali dalam mengoperasikan teknologi. Mereka menganggap semua materi bisa diakses melalui internet dan mengesampingkan peran guru. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi seorang guru. Seorang guru harus bisa memberikan pengertian kepada siswa bahwa tidak semua pembelajaran dapat menggunakan teknologi. Guru juga harus memberikan pengertian kepada siswa bagaimana cara menggunakan teknologi yang tepat dan aman. Yang ketiga, teknologi mahal. Karena hampir semua proses pembelajaran menggunakan teknologi, jadi diperlukannya adanya pendanaan untuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, dan pengembangan profesional guru seperti pelatihan guru.
Setelah kita mengetahui tantangan untuk menjadi guru milenial di abad 21, saya ada beberapa tips nih untuk menjadi guru milenial yang ideal. Yang pertama, terus belajar teknologi. Menjadi seorang guru yang up to date dan menyesuaikan perkembangan zaman merupakan hal yang wajib. Karena sekarang semua kegiatan dilakukan melalui teknologi, jadi mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Mulailah dapat mengoperasikan komputer, laptop, OHP, LCD, dan media penunjang lainnya dalam proses pembelajaran yang di kelas. Yang kedua, jadilah teman akrab para murid, sehingga mereka tidak canggung untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Dengan terjalinnya hubungan saling percaya, maka ini akan menjadi benteng bagi para murid untuk terhindar dari pengaruh luar yang buruk. Yang ketiga, improvisasilah metode pengajaran. Seringkali lakukan diskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Ini akan merangsang kreativitas dan keaktifan siswa di kelas, serta pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih hidup. Yang keempat, usahakan selalu menyelipkan nilai-nilai moral dalam materi yang diajarkan, karena pada zaman sekarang ini nilai moral sangat dibutuhkan. Yang kelima, mulailah ajak murid-murid kita untuk membangun mimpi mereka masing-masing. Sesekali minta murid untuk menggambarkan apa cita-cita dan harapan yang akan dicapai di masa depan. Kemudian kita ceritakan motivasi mengenai orang-orang sukses di sekitar kita agar mereka lebih termotivasi. Yang keenam, bangunlah mindset pada murid-murid kita bahwa orientasi utama bukanlah pada hasil akhir, melainkan pada proses dalam menuju hasil akhir tersebut. Dengan pikiran tersebut, maka di sini akan membuat siswa lebih tangguh dan tidak cengeng apabila menghadapi kegagalan, dan mereka tidak sombong apabila menemui keberhasilan. Yang ketujuh, bersikaplah tegas namun tidak keras, bersikaplah lembut namun tidak memanjakan. Sikap ini akan membantu pembangunan karakter pada siswa. Berilah reward dan punishment yang sesuai, berilah pujian ketika siswa mendapatkan keberhasilan, dan berilah punishment yang positif apabila siswa melakukan kesalahan. Yang kedelapan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Sibukkan diri untuk mencari ilmu-ilmu yang dapat menunjang performa pembelajaran di kelas kepada murid-murid kita. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru milenial abad 21. Yang pertama, pembelajaran kolaborasi. Adanya teknologi memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa, seperti membuat sumber daya digital, presentasi, dan proyek bersama antara guru dan siswa. Ini akan membuat proses pembelajaran lebih nyata. Yang kedua, blended learning, yaitu dengan menggabungkan proses pembelajaran langsung dan online. Contohnya menggabungkan proses pembelajaran tatap muka atau tradisional dengan proses pembelajaran berbasis web video. Yang ketiga, siswa sebagai produser. Ketika siswa diamanahi untuk membuat proyek besar seperti film, vlog, maka ini akan membuat rasa kebanggaan tersendiri pada siswa tersebut. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Pada saat ini siswa harus bisa mengemudikan dirinya sendiri, seperti melakukan penelitian, menghubungi pakar, dan membuat proyek akhir. Pada hal ini guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Ya, itu dia penjelasan mengenai guru milenial di abad 21. Kita sebagai pendidik harus bisa mempersiapkan diri dari sekarang agar bisa menjadi guru milenial yang ideal dan siap mengajar di abad 21 ini. Saya Lia Afianingsih, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.